Hello, welcome back to my YouTube channel. Saya dengan Yuhendi dari You Can Motivation. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai motivasi diri, namun saya ingin membahas mengenai bagaimana sih cara menggunakan masker yang kita saat ini sering gunakan agar tidak salah dalam penggunaannya. Dan di mana cara penggunaan masker ini saya dapatkan langsung dari dokter spesialis paru, artinya sudah kredibel. Nah, ada beberapa poin yang perlu teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semua yang perlu ketahui dalam penggunaan masker ini, ya, masker triple dari salah satu merek ya banyak yang beredar gitu ya di internet dan online. Namun saran saya belilah masker yang 3 lapis, yaitu ada lapisan luar, lapisan tengah si penyaring, sama lapisan dalam. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu sebenarnya sederhana. Namun, kenapa saya membagikan di video ini? Karena saya sangat ironis. Beberapa kali saya melihat orang-orang yang menggunakan masker di sekitar saya itu salah dalam penggunaannya. Nah, bagaimana ya cara penggunaannya? Cara penggunaannya yang pertama, yang hijau atau yang putih yang ada di dalam atau di luar, sebenarnya Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa melihat yang hijau, lapisan ini adalah lapisan yang lebih mengkilap, lebih licin dibanding dengan lapisan yang dalam yang putih. Artinya secara logika hijau ini berada di luar, bukan di dalam. Ya, jadi pemakaiannya yang hijau ini di luar, yang putih ini di dalam. Kenapa? Karena yang hijau ini bisa menghindari cipratan, atau ketika kita berbicara dengan pembicara, maka cipratan itu atau droplet gitu ya bisa terhindar, bisa nempel di sini. Namun kalau yang di dalam ini bisa lebih menyerap. Artinya kenapa hal ini juga perlu saya sampaikan? Ketika kita menggunakannya terbalik, ini bisa jadi ludah atau droplet kita pada saat ngomong, kalau misalnya terbalik, maka ini malah nempel semua di sini karena dia tidak menyerap. Yang menyerap itu adalah yang di bagian dalamnya. Oke. Kemudian juga jangan sampai kita karena masker itu lagi mahal harganya, jadi kita makainya double side. Jadi pertama pakai yang seperti ini, besok pakai yang seperti ini. Nah, ini bahaya banget. Kenapa? Karena bayangannya ketika kita sudah menggunakan seperti ini, maka virus atau kuman-kuman yang menempel ini ketika kita balik, maka bisa dibayangkan otomatis malah kita menghirup virus atau kuman tersebut. Ini yang pertama. Jadi yang hijau di luar, yang putih di dalam. Kemudian cara menggunakannya, bagaimana yang kawat, kan kalau teman-teman beli masker itu ada yang kawat, ada yang tidak. Nah, yang kawat itu pastinya di atas. Agar apa? Agar bisa menutup hidung kita yang mancung ataupun yang tidak mancung. Jadi ketika kita mengikat seperti ini pada umumnya masker yang baru ini masih kencang. Jadi silakan ditarik sampai ke bawah, dan ini kawatnya dilekupkan sesuai dengan mancungnya hidung kita, sehingga udara tidak bisa masuk melalui rongga sini. Nah, setelah kita tarik seperti ini, maka pastikan juga rongga yang di pipi sini juga tertutup rapat, tidak boleh ada yang terbuka, dan rongga sini juga tertutup rapat, sehingga semua udara hanya bisa melalui depan sini saja, melalui penyaring yang ada di lapisan tengahnya. Nah, inilah salah satu cara untuk bisa kita menggunakan masker yang benar. Lalu apalagi poin yang perlu diperhatikan? Teman-teman juga perhatikan secara tali ini ada yang panjang, ada yang pendek. Bagaimana untuk anak kecil atau yang wajahnya tirus atau wajahnya kecil sekali, maka bisa juga kita melakukannya dengan mengikat si tali tersebut menjadi lebih pendek. Jadi ukurannya pasti akan lebih pendek. Atau bisa juga kita siasati dengan cara apa? Kita jahit si sisi-sisi sininya.
Jadi bagi anak kecil ketika menggunakan masker itu pastinya lubang di pipi kiri kanannya itu tertutup rapat. Misal contoh seperti ini jadinya. Jadi di sini tuh akan rapat. Karena kalau anak kecil itu ketika kita menggunakan, kalau dia tidak rapat, dia di sini akan melebar. Nah, kenapa itu tadi juga perlu diikat talinya biar lebih kecil agar ini kencang gitu ya, jadi pas. Karena kalau tidak, maka longgar-longgar dia bisa jadi seperti ini. Nah, ini yang harapkan tidak boleh dilakukan. Lalu juga terkadang ketika kita sudah menggunakannya benar, misal contoh seperti ini. Nah, terkadang ketika kita bertemu dengan klien atau ketemu dengan kolega, tidak enak nih, karena kita budaya timur bertemu ngomong tapi nggak kelihatan wajahnya. Maka ya udah, kita langsung sambil turunin seperti ini. Banyak sekali hal yang terjadi kalau saya perhatikan dari kerabat-kerabat saya. Boleh tidak seperti ini? Sangat dianjurkan tidak boleh. Kenapa? Karena ketika seperti ini, ibarat kata yang tadi virus yang kita hindari, maka malah berkumpul dan tangan kita sudah memegang si virusnya. Bayangkan ketika kita menggunakan ini seharian, maka virus ini nempel di sini, kuman-kuman nempel di luar ini. Ketika kita pegangi terus, maka ya ini yang membuat, bayangan, perhatikan ya gerakan saya. Misalnya contoh saya udah megang ini, saya turunkan, peluang tangan saya ini terkontaminasi. Jadi saya naikin lagi, entah kena bibir, kena hidung, dan seterusnya, kena mata. Jadi makanya itu yang membuat bisa resiko terpapar lebih besar. Karena kan kalau kita lihat COVID-19 ini penyebarannya melalui mata, hidung, ataupun mulut ya. Jadi ini yang diharapkan dihindari untuk dilakukan. Jadi ketika sudah menggunakan cepat, maka ya udah segunakan sampai 1 hari itu, ya tidak perlu dilepas dan lain sebagainya. Kecuali memang teman-teman udah merasa nggak nyaman mau diganti. Nah, bagaimana cara membuangnya? Cara membuangnya pun ada aturannya. Ketika Anda yang sedang sakit, maka otomatis kan Anda menggunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jadi harapannya kuman-kuman atau virus yang ada itu hanya menempel di bagian dalam, tidak keluar. Jadi kuman atau virus yang ada di dalam diri yang keluar akan nempel di sini. Bagaimana membuangnya? Membuangnya adalah Bapak Ibu silakan dilipat ke dalam, kemudian ditepuk dan diikat, lalu dibuang ke tong sampah dan tangannya dicuci tangan. Ya, tangannya dicuci maksudnya. Bagaimana kalau Bapak Ibu yang sehat? Bapak Ibu yang sehat, maka ketika sudah selesai menggunakan, dilepas, putarnya dibalik, agar kan kalau kita sehat otomatis di bagian dalam logikanya virus atau bakterinya tidak ada. Jadi lebih banyak peluangnya yang di luar. Otomatis baliklah masker itu ke arah dalam. Ya, ke arah luar, ke arah luar, sehingga bagian dalam yang di luar, dan diikat, dibuang ke tong sampah. Tangan jangan lupa dicuci juga. Nah, inilah tips sederhana. Harapannya Bapak Ibu tidak akan salah lagi dalam menggunakan masker. Dan karena ketika kita sudah merasa terproteksi dari masker ini, tapi kita salah menggunakannya, malah bisa bahaya. Ibarat kata yang tadi kita mau menghindari virus, malah jadi terpapar virus lebih cepat karena kita salah menggunakannya. Nah, ini saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa share sebaik-baiknya ke kerabat, teman-teman, karena banyak sekali masyarakat kita yang masih salah dalam menggunakan masker ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Motive Action.